Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini. Tidak lupa kita berikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Sikap hidup seseorang dibentuk oleh keyakinan yang dimilikinya. Sebagai muslim, keyakinan kita berpatri pada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini membentuk perilaku kehidupan. Itulah ikrar yang kita ucapkan. Artinya, pada saat kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita telah melaksanakan sebuah ikrar. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Berurat dan berakar itu di dalam hati, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh rangka kehidupan kita. Di zaman kita pasti betul mengucapkan dua kalimat syahadat. Tahlil pun lancar. Tetapi konsekuensi dari kalimat itu sering kita abaikan. Apalagi kita sedang berhadapan di zaman yang serba sulit seperti sekarang ini. Ekonomi yang belum pulih, lapangan kerja sulit, biaya hidup tinggi, pengangguran banyak. Orang mudah mengalami proses pergeseran nilai. Solatnya memang masih menghadap Allah, tapi kepengen dagangan laris menghadap dukun. Dicampurlah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan sudah gaya hidup yang sinkrik. Puasa melahirkan keikhlasan. Kenapa? Karena ibadah ini seperti yang pernah kita bicarakan tanpa sugesti. Mungkin kalau kita sholat masih berharap dilihat orang, kita membayar zakat, kita bersedekah masih berharap dilihat orang. Tapi dengan puasa hanya kita dan Allah saja. Ini seharusnya melahirkan gaya hidup keikhlasan, bahwa kalau saya sudah berbuat, yang penting kita dan Allah saja. Mau dilihat orang atau tidak, mau dipuji orang atau tidak, mau didengar orang atau tidak, yang penting saya sebagai pelaksana sebuah ibadah dan Allah sebagai tempat tujuan kenapa ibadah ini saya laksanakan. Karena itu, pada jumpa kita subuh ini, kita akan bicara tentang ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab bukan hanya sholat kita harus ikhlas, puasa harus ikhlas, zakat harus ikhlas. Menjalani hidup ini pun kita harus dengan penuh keikhlasan. Kita tahu bahwa apa saja kalau sudah mulai kita gantungkan kepada selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Apa saja kalau sudah mulai kita gantungkan kepada selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Ikhlas tentu bukan hal yang mudah, walaupun sangat mudah diucapkan. Tapi inilah yang diperintahkan Allah kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalian tidak diperintahkan kecuali hanya menjadi penyembah Allah yang penuh keikhlasan, penyembah Allah yang berangkat dari semangat keikhlasan. Saya ingin mengungkap apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali tentang keikhlasan ini. Beliau menyatakan, "An-nas kulluhum matan illa al-alimun, wal alimuna niyamun illa al-amilun, wal amiluna mutaruna
illal mukhlisun. Manusia, kata Imam Ghazali, pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun ia hidup tidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya itu. Orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Begitulah dalam kehidupan ini. Manusia pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Tidak banyak yang dapat dilakukan tanpa ilmu. Ilmulah yang membuat manusia itu hidup, bergerak, tumbuh menjadi lebih maju. Dalam sebuah ungkapan lama, ilmu membuat hidup menjadi mudah, seni membuat hidup menjadi indah, dan agama membuat hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah. Apa yang hari ini terjadi di benua lain, hari ini juga kita tahu dari kamar kita. Dan dari kamar kita bahkan kita bisa mengobrol ke luar negeri. Itu terjadi karena faktor ilmu. Dahulu tahun 50-an, orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Kita sudah lupa dia baru pulang 6 bulan. Yang ada cuma kapal laut, sementara Mekah Madinah onta. Sekarang orang kita kalau pergi berhaji cukup 1 bulan. Karena kemajuan ilmu yang menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan. Ruang dan waktu sudah bukan lagi masalah. Manusia mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun ia hidup tidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, merasa sudah banyak karyanya, sudah banyak kebaikannya, sudah banyak ibadahnya. Mereka banyak yang tertipu. Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas dalam mengamalkannya itu. Ikhlas itulah ruh dari amal yang kita kerjakan. Amal tanpa ikhlas, jasad tanpa ruh. Mati nilai amal kita. Dan iblis luar biasa, sehingga Nabi katakan, iblis masuk ke tubuhmu, menggodamu melalui saluran darahmu. Persempit saluran masuk iblis ke tubuhmu. Sahabat bertanya, dengan apa ya Rasul? Dengan zikir dan lapar. Saya ingin mengulangi hadis ini. Iblis masuk ke tubuhmu, menggodamu melalui saluran darahmu, maka persempit jalan masuk iblis ke tubuhmu. Dengan apa? Dengan zikir dan dengan lapar. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita telah mempersempit ruang gerak iblis. Ini maknanya ketika datang bulan Ramadan, diikat setan dan iblis itu. Siapa yang ikat? Ya kita sendiri. Dengan apa? Dengan ibadah puasa. Kita ikat, dia tidak berkutik memperturutkan hawa nafsu sebagai kendaraan utama si iblis itu tadi. Kembali kepada soalnya, keikhlasan itulah makna atau nilai dari amal kita. Nah, iblis datang kepada setiap orang dengan membawa bendera yang tidak sama. Iblis datang kepada para raja dengan membawa bendera bakhil. Iblis datang kepada para penguasa dengan membawa bendera kezaliman. Iblis datang kepada para kiai dengan membawa bendera hasud, iri hati, dengki. Iblis datang kepada orang kaya dengan membawa bendera pelit, bin bakhil alias kikir. Strateginya berbeda tergantung kepada siapa yang didatanginya. Kalau kita tidak terkena, ditanamlah perasaan bangga dalam diri kita. Amalmu sudah banyak, kebaikanmu sudah banyak, sehingga hilang rasa ikhlas dalam tubuh kita. Teman-teman yang sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah potret yang mencernihkan gaya hidup keikhlasan ini. Ada seorang kiai yang memiliki 2 orang santri yang bernama Ali dan Umar. Suatu ketika Ali pergi ke kebun ingin mencabut singkong. Dicabutlah singkong itu, dan dia melihat singkong itu bagus, langsung kepikiran untuk menghadiahkan singkong itu kepada kiainya agar dapat berkah, katanya. Datanglah si Ali ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, kata si Ali. Waalaikumsalam. Ada apa nih?
Pak Kiai, saya ingin menghadiahkan singkong kepada Pak Kiai karena Allah Ta'ala. Disuruhlah Pak Kiai itu, disuruhlah Ali untuk menyimpannya ke dalam dapur. Lalu Pak Kiai berbicara kepada istrinya, Bu, si Ali datang jauh-jauh kemari ingin menghadiahkan kita singkong. Apa yang harus kita berikan kepadanya? Lalu si ibu itu menjawab, Pak, ada kambing di belakang, tidak ada yang ngurus. Bagaimana kalau kita berikan saja kepada si Ali? Lalu ketika si Ali ini pulang, diberilah kambing itu. Ali, pelihara kambing ini, semoga berkah. Lalu ketika Ali dalam perjalanan pulang, ketemu dengan si Umar. Si Umar bertanya, Ali, dari mana kamu? Ali pun menjawab, saya dari rumah Pak Kiai membawa singkong. Lalu kenapa kamu membawa kambing? Lalu Ali menjawab, ini pemberian dari Pak Kiai. Jangan otak dagang si Umar, bahwa kalau Ali saja memberikan singkong diberikan kambing, bagaimana kalau ia beri lebih? Datanglah si Umar ke rumah Pak Kiai dengan membawa banyak durian. Assalamualaikum Pak Kiai, kata si Umar. Waalaikumsalam. Ada apa Umar? Umar ini Pak Kiai, saya memberikan banyak durian ikhlas karena Allah Ta'ala. Lalu Pak Kiai menyuruhnya menyimpannya ke dapur. Pak Kiai lalu bertanya lagi kepada istrinya, Bu, ini si Umar datang kepada kita menghadiahkan banyak durian. Apa yang harus kita berikan kepadanya? Lalu ibu pun menjawab, di rumah ini Pak sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada apa-apa lagi. Bagaimana kalau kita berikan singkong yang diberikan Ali tadi? Lalu Pak Kiai pun mengiyakannya. Lalu ketika Umar pulang, diberilah singkong ini kepada Umar. Umar, rebuslah singkong ini, semoga berkah. Lalu pulanglah Umar dengan perasaan kecewa. Maksud dari potret tersebut adalah apapun yang kita lakukan lalu kita gantungkan kepada selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Seperti si Umar yang mengharapkan suatu imbalan yang lebih, sehingga ia mendapatkan hanya singkong. Sedangkan Ali yang memberikan dengan penuh keikhlasan, diberikan kambing yang tidak disangka-sangkanya. Kesimpulannya, ketika kita berbuat, kita harus selalu ikhlas karena Allah Ta'ala, agar selalu mendapat ridho di sisinya. Mungkin saya bisa sampaikan pada subuh ini. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.